3 km terjadi dari arah Gazimu hingga Pasteur dan arah sebaliknya. Blokade ini juga sempat memicu kericuhan di tengah kemacetan. Blokade Jalan Layang Pasupati ini buntut dari demo besar-besaran pelaku usaha pariwisata seperti sopir bus dan pengusaha UMKM di depan Gedung Sate yang berlangsung seharian. Masa meminta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mencabut surat edaran terkait larangan studi tur keluar Provinsi Jawa Barat. Hanya ingin menuntut keadilan agar dicabut SE Gubernur 2025 nomor 45 tentang larangan study tour karena SE tersebut tanpa pengkajian. Ya, tanpa kajian boleh dikatakan SE itu zolim karena undang-undang pun tidak melarang study tour. Ya. Ya. Study tour ada di dalam ekstrakurikuler. Makanya Pak Menteri Pendidikan juga Menteri Pariwisata tidak pernah melarang study tour. Masa sopir bus juga memblokade jalan Diponegoro dan lalu lintas di sekitar Gedung Sate. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuat surat edaran memuat larangan studi tur yang dinilai bisa membebankan orang tua. Surat edaran ini membuat banyak pekerja di sektor pariwisata di Jawa Barat terdampak dan merugi. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Hari kemarin ada demonstrasi di Gedung Sate, bahkan melakukan blokade jalan di Jembatan Pasupati. Mereka adalah para pelaku jasa usaha kepariwisataan, baik penyelenggara travel, kemudian sopir bus, para pengusaha bus, mendesak saya mencabut SK larangan studi tur. Kan yang diprotes itu adalah jasa kepariwisataan. Yang protes itu adalah kegiatan pariwisata. SK saya adalah SK studi tur. Yang dilarang itu adalah kegiatan studi tur. Yang kemudian dengan demonstrasi itu menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan studi tur itu sebenarnya kegiatan piknik, kegiatan rekreasi. Bisa dibuktikan yang berdemonstrasi adalah para pelaku jasa kepariwisataan. Dan kemudian yang demonstrasi ternyata juga mendapat dukungan dari asosiasi jeep di daerah Yogyakarta, terutama jeep yang melakukan pengangkutan di Gunung Merapi. Bukan hanya orang dari Jawa Barat yang demo, tetapi juga dari Yogyakarta. Insya Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan. Jadi sikap saya akan tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak, menjaga kelangsungan pendidikan dan mengefisienkan pendidikan dari beban biaya yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan karakter dan pertumbuhan pendidikan Pancawaluya. Ya. Kita simak lagi, Pak kawan. Kegiatan hari ini Pak bisa disampaikan Pak. Tuntutannya apa? Kemudian tadi mulai jam berapa? Tuntutannya ya kita cabut SE Gubernur 45 ya. 45 PK 03 2025 6 Mei yang keluar tanggal 6 Mei 2025. Tuntutan kita hanya satu, cabut dan menghapuskan larangan study tour sekolah di Jabar, study tour keluar wilayah Jabar. Ini dampaknya betul-betul sangat serius, ya. Sepertinya ya KDM sebagai Gubernur Jawa Barat ya nggak memikirkan. Assalamualaikum semuanya. Nggak memikirkan dampaknya. Ya sehingga aksi ini bisa terjadi. Ya ini sebagai dampak, sebagai jawaban kita, bukti fakta nyata bahwa seluruh pekerja pariwisata di Jawa Barat yang 3 elemen itu, satu usaha transportasi pariwisata, yang kedua usaha perjalanan wisata dan perjalanan umum, yang ketiga UMKM pariwisata. Ini yang paling terdampak. Ancaman PHK kepada mereka ini sudah di depan mata. Bahkan beberapa UMKM sudah melakukan layoff.
Ya, mereka pekerja-pekerja sudah banyak yang dirumahkan. Penginapan atau hotel. Ya, sudah ada beberapa yang mereka yang pekerja-pekerja yang sudah dirumahkan. Nah, kekhawatiran kami paling besar adalah karena usaha transportasi pariwisata di Jawa Barat ini banyak. Dan banyak sekali karyawan-karyawan yang informal. Ya, mereka bukan karyawan, mereka mitra. Mereka bisa bekerja mendapatkan penghasilan karena ada order, ada pesanan, ada order jalan. Nah, mereka tidak order jalan tidak dapat pemasukan. Nah, ini yang terjadi saat ini setelah keluarnya terbitnya SE gubernur tersebut. Kenapa? Saya mengatakan di beberapa media sosial ya. Saya mengatakan, ada yang menyampaikan apakah program studi tour sekolah di Jawa Barat menjadi menu utama bisnis pariwisata? Saya katakan iya. Saya katakan iya. Tunjukkan dan buktikan sejak beberapa tahun silam pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pariwisata, ya, dinas terkait membuktikan enggak animo pariwisata Jabar ini banyak dikunjungi wisatawan. Berapa persen? Jadi saya ibaratkan, jika kita tahu Bali, Pulau Bali, banyak wisatawan asing di sana, gak mikir, walaupun misal gubernurnya melarang saat itu, gak mikir, setiap hari kok usaha itu berjalan. Ya, yang punya usaha transportasi pariwisata juga berjalan. Nah, maka saya bilang, segmen pasar study tour sekolah ini ibarat wisatawan mancanegara di Jawa Barat ini, dan paling tinggi memang pangsa pasarnya, captive marketnya jelas. Nah, kalaupun ada kelemahan atau kekurangan yang disampaikan oleh Gubernur KDM karena adanya laporan orang tua siswa yang keberatan dengan harga atau tarif study tour bagi siswa-siswa sekolahnya, sehingga orang tua merasa terbebani. Ya, solusi itu bukan dilarang. Kami sudah beberapa kali menyampaikan perbaikan, pembenahan. Kami juga akan kasih masukan tentang hal itu. Ya, dan stakeholder yang lain siap. Tapi kenapa Pak Gubernur KDM melarang? Nah, saya pikir ini Pak petir di siang bolong. Ya, para pengusaha di sektor pariwisata, para pekerja di sektor pariwisata yang 3 elemen tadi mendapatkan surat keputusan. Dengan pemberlakuan surat keputusan tersebut, tentunya menghilangkan nafkah kami, menghilangkan pendapatan perusahaan. Ingat loh, perusahaan pariwisata, perusahaan-perusahaan yang bergerak di pariwisata di Jawa Barat ini, awal tahun sudah ada beberapa yang melakukan investasi. Oke, terima kasih kawan-kawanku semua dimanapun Anda berada. Terima kasih yang menonton awal sampai akhir. Semoga saya selalu dan diberikan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya semoga bermanfaat dan berdamailah. Dan tentunya apa yang jadi keputusan Kang Deddy Mulyadi semoga menjadi jalan yang terbaik. Dan para pendemo semoga mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.